Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan kami Nadine Utomo yang berada di Gedung KPK Jakarta. Nadine, apa saja keterangan yang digali dari Setia Novanto terkait dengan kasus suap KTP elektronik ini? Ya, sore ini Ketua DPR RI Setia Novanto pemeriksaannya sudah selesai. Tadi Setia Novanto keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam karena Setia Novanto sudah datang di gedung KPK sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Setia Novanto enggan memberikan keterangan kepada awak media mengenai pemeriksaannya hari ini, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Sehingga kami masih menggali lagi informasi berapa pertanyaan yang diberikan oleh KPK maupun jenis pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh KPK terhadap dirinya. Dan pemeriksaan hari ini terhadap Setia Novanto merupakan pemeriksaan terhadap Setia Novanto dan yang tadinya Setia Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha swasta yang disebut-sebut sebagai pengatur proyek KTP. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, KPK sudah memanggil 20 anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 atas yang terlibat dalam proyek IKTP, meskipun tidak semua dari 20 anggota DPR tersebut hadir dalam pemeriksaan KPK. Dan KPK saat mengalami proses anggaran di Komisi 2 DPR RI yang diduga terkait bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendalami aliran dana proyek KTP elektronik, dan yang masih diduga bahwa aliran dana proyek KTP elektronik ini masih mengalir ke sejumlah anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Dan proyek kasus KTP elektronik ini dari 5,9 triliun rupiah, 60%-nya dibelanjakan untuk kasus proyek ini, sementara 49%-nya ini masih dipertanyakan aliran dananya mengalir kepada siapa. Zakia. Baik, Nadine, terkait dengan pemeriksaan KPK, hari ini KPK juga memeriksa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo terkait dengan kasus suap opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, kemudian bagaimana jalannya agenda pemeriksaan KPK terhadap Menteri Eko Sanjoyo untuk sebagai saksi ini? Ya, Zakia, tadi Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo juga sudah keluar dari gedung KPK sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dan tadi kami sempat bertanya kepada Menteri Desa Eko Putro yang terkait dengan BPK ataupun yang terkait dengan kasus opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Desa ini. Namun tadi Menteri Eko menjawab bahwa memang ada pertemuan yang dilakukan antara BPK dengan Kementerian Desa, dengan Menteri Desa, namun tidak ada pembicaraan sedikit pun mengenai opini wajar tanpa pengecualian ini, karena pertemuan tersebut juga sudah dihadiri dengan pimpinan KPK. Dan pemeriksaan dari Eko Putro Sanjoyo ini merupakan pemeriksaan atas atas tersangka Rohmadi Saptogiri, yaitu mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sebelumnya KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kemendes PDTT pada 2016. Mereka adalah 2 auditor BPK, Ali Sadli dan Rohmadi Saptogiri, 2 pejabat Kemendes, mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Jarod Budi Prabowo atau Kepala Badan Tata Usaha dan Keuangan. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo. Iya, tadi saya ditanya 17 pertanyaan. Pertanyaannya adalah ya biasalah, sehat, tidak ada paksaan, kenal sama Pak Gito, kenal sama Pak Jarod, kenal sama Pak Romadi. Saya jawab sesuai dengan yang saya ketahui.
Zakia, kembali ke Anda. Baik, Nadine Utama, terima kasih atas laporan Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP. Setia Novanto diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Aulia, apakah Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK siang hari ini? Ya Ajeng, Ketua DPR RI Setia Novanto sudah tiba di Gedung KPK tepatnya tadi pada pukul 10 pagi dengan didampingi Sekjen Partai Golkar yakni Idrus Marham. Namun saat tiba di Gedung KPK, Setia Novanto ini enggan berkomentar kepada media tentang pemeriksaannya hari ini dan langsung masuk ke lobi KPK. Pemeriksaan terhadap Setia Novanto ini merupakan penjadwalan ulang Ajeng karena sebelumnya KPK memanggil Setia Novanto pada Jumat pekan lalu, namun Setia Novanto ini tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut dikarenakan sakit dan hari ini sehingga penjadwalan dilakukan pada hari ini. Dan untuk Setia Novanto sendiri hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan kasus proyek IKTP. Namun Novanto sendiri ini muncul juga dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan juga Sugiharto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Di dalam dakwaan atas terdakwa Irman dan Sugiharto ini, Setia Novanto ini disebut-sebut bersama-sama dengan terdakwa Irman, Sugiharto, lalu juga Andi Narogong, serta mantan Sekjen Kemendagri yakni Diah Anggraini dan juga Derajat Wisnu dari PNRI. Ini serta Isnu Edy Wijaya ini terlibat melakukan korupsi proyek IKTP. Novanto ini ada di dalam ini juga ada dalam berkas tuntutan Irman dan juga Sugiharto. Novanto ini dalam jika kita mengacu dalam berkas dakwaan ini disebut berperan mengatur proyek IKTP ini bersama dengan Andi Narogong, lalu juga bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kemudian juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dan berdasarkan surat tuntutan juga ini Setia Novanto disebut menerima jatah senilai 11% dari nilai proyek senilai 5,9% ini, yakni senilai 574 miliar rupiah. Meski demikian dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Setia Novanto ini membantah soal adanya keterlibatan dirinya dalam proyek IKTP ini. Novanto juga mengaku mengenal Andi Narogong ini hanya sebatas rekan bisnis terkait dengan pembuatan kaos partai, dan Novanto juga membantah adanya pertemuan yang dilakukan bersama dengan Andi Narogong dan juga sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Ajeng. Ini grup band Slang menggelar konser dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu KPK juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR untuk kasus korupsi KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti dari Gedung KPK Jakarta. Livia, pertama, apa tujuan Slang menggelar konser di KPK sore hari ini? Ya, Afi, tujuan dari grup band Slang ini untuk menggelar mini konser di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan adalah sebagai bentuk dukungan KPK atau maksud kami dukungan dari Slang terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Tadi Slang juga menuturkan kepada awak media dan juga kepada para penonton ini agar masyarakat dan juga pemerintah ini terus mendukung adanya tindak lanjut terhadap pengusutan kasus-kasus korupsi yang dicoba untuk ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi bersama dengan pimpinan KPK juga Agus Raharjo ini telah menyampaikan apresiasinya terhadap grup band Slang yang sejak awal telah mendukung KPK untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi. Dan apabila nanti mini konser ini masih belum juga didengar oleh pemerintah maupun juga oleh DPR yang diketahui baru saja membuat hak angket terhadap KPK, ini rencananya grup band Slang juga akan menggelar konser yang dilakukan nanti di gedung DPR MPR RI. Ini adalah langkah Slang untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dan juga pemerintah agar tetap fokus untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Afi. Ya, setelah konser Slang hari ini KPK juga kembali memanggil saksi untuk kasus IKTP. Siapa saja yang terlihat memenuhi panggilan ini? Ya, Afi, sejak pagi tadi kami memantau ada sejumlah nama, baik itu dari anggota DPR RI maupun juga mantan anggota DPR RI yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tindak lanjut atau kelanjutan dari kasus
IKTP. Hari ini yang memenuhi panggilan dari KPK adalah mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Ia datang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selain dari Ade Komarudin juga ada sejumlah nama lainnya, yaitu Jamal Aziz yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi Ade Komarudin sendiri telah keluar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan sempat memberikan keterangan kepada awak media bahwa ia mengaku tidak mengenal sosok Andi Narogong atau Andi Agustinus yang hari ini diperiksa, atau dirinya memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus. Ia mengaku tidak mengenal dan juga tidak menerima uang baik itu dari anggota DPR maupun juga dari pihak Kemendagri, dalam hal ini Irman dan juga Sugiharto. Tadi selain dari Ade Komarudin, Jamal Aziz juga mengaku tidak mengenal sosok Andi Narogong yang saat ini juga tadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA tersebut. Ia mengaku juga selain tidak mengenal, ia juga tidak menerima uang yang disangkakan terhadap dirinya. Selain itu juga tadi Jamal Aziz mengaku bahwa dirinya ini telah pindah ke Komisi 10 sebelum pembahasan dari IKTP ini berlangsung di Komisi 2, sehingga ia mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait dengan kelanjutan dari pengadaan proyek IKTP. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Jamal Aziz. Saya kemarin itu tidak ngerti. Sekarang sedikit agak mengerti. Ngertinya apa? Ternyata saya itu tidak ngerti sama sekali tentang IKTP itu. Soalnya saya Agustus 2010 itu sudah pindah ke Komisi 2. Jadi hampir nggak ngerti. Kan reses itu kalau nggak salah masuk 15 Agustus. Terus upacara Agustusan. Surat dari fraksi saya itu 18 Agustus sudah dikirim ke Komisi 2 bahwa saya dipindah ke Komisi 10. Jadi hampir praktis. Tapi selama beberapa hari ke depan nanti KPK akan fokus untuk melanjutkan atau memeriksa sejumlah anggota DPR RI maupun juga mantan anggota DPR RI terkait dengan kasus IKTP. Dan tadi Agus Raharjo sempat mengungkapkan bahwa telah dilakukan juga perintah penyelidikan lagi terkait dengan untuk siapa tersangka yang akan ditetapkan atau tersangka baru yang akan ditetapkan dari kasus IKTP ini. Untuk sementara, Avi. Baik, Livia Ramadhanti, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta.